Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui alamatul i'rab al-asliyah dan far'iyah pada isim dan fi'il, kemudian kita juga telah membahas tentang jenis-jenis fi'il, di mana fi'il ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni fi'il madhi, fi'il mustakbil, amr dan nahi. Maka kali ini kita akan membahas 2 bab sekaligus, di mana dari 2 bab tersebut kita akan mengetahui aslul marfu'at dan aslul mansubat. Juga kita akan mengetahui dari bab tersebut 2 jenis jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab, yakni jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Bab pertama yang akan kita bahas adalah babul fa'ili wal maf'uli bih. Ya, terus terang dari penamaan judulnya, judul ini membuat saya takjub. Pasalnya jarang sekali kita dapati di bab-bab atau di kitab-kitab nahwu, khususnya nahwu kitab-kitab yang modern, ya, jarang kita dapati ada penggabungan antara isim marfu dan isim mansub, ya, di dalam satu bab. Terlebih lagi bab ini adalah bab yang singkat, ya, babul fa'ili wal maf'uli bih, ini bab yang sangat singkat. Karena umumnya kita dapati, ya, urutan bab dalam kitab-kitab nahwu itu dimulai dari pembahasan isim-isim marfu terlebih dahulu, ya, dijelaskan sampai selesai satu persatu. Baru setelah itu disampaikan isim-isim mansub. Ya, namun tidak demikian di kitab At-Tufahah ini, di mana semua ummahatul abwab, ya, bab-bab inti atau usulul abwab itu didahulukan, ya, baru kemudian tambahan-tambahannya disusulkan. Dan ini juga yang dimaksud dengan tadarruj, yakni bertahap. Ya, didahulukan dulu permasalahan-permasalahan usul, ya, baru kemudian diikutkan dengan permasalahan furu'. Ya, apa tujuannya? Yakni tujuannya agar siswa ini bisa mandiri sejak awal. Yakni di samping itu agar mereka juga memiliki anak tangga yang mana dengannya mereka menjadi lebih mudah untuk mencapai puncak daripada tujuan mereka. Ya, saya beri contoh. Seandainya, ya, qadarullah, siswa atau pembaca kitab ini, ya, tidak mampu menyelesaikan, ya, hingga akhir, yakni berhenti sampai bab ini saja, ya, babul fa'il wal maf'uli bih. Maka hal ini sudah cukup, ya, sudah cukup bekal bagi mereka untuk bisa memahami kalimat sederhana, ya, yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Ya, pembahasan fi'il sudah kita lalui, ya, pada bab sebelumnya. Ya, coba antum bayangkan jika pemula ini atau pelajar ini menyelesaikan sebuah kitab dengan urutan, ya, urutan kitab pada umumnya, ya, selain daripada At-Tufahah ini. Yakni di mana umumnya kitab nahwu ini diawali dengan pembahasan tentang isim. Ya, di dalam pembahasan isim ini dibahas fungsi-fungsi isim. Ya, mulai dari marfu'at yang berisi fa'il, kemudian mubtada, setelah itu nanti khabar, kemudian naibul fa'il, kemudian khabar inna, ya, kemudian isim kana. Kemudian setelah itu beralih kepada mansubat. Ya, di mansubat nanti dibahas maf'ulat, ya, 5 maf'ul. Setelah itu hal, ada tamyiz, ya, munada dan seterusnya. Kemudian baru majrurat, ya, kemudian tawabi.
Setelah itu apa? Baru pembahasan fiil dan setelahnya lagi pembahasan tentang huruf. Ya. Maka tentu siswa itu baru bisa menyusun sebuah kalimat, bisa memahami sebuah kalimat itu di akhir-akhir pembahasan. Ya, itu pun jika mereka apa? Tidak berguguran, artinya tidak berhenti di tengah jalan. Maka tidak heran jika mereka ketika mereka belajar nahwu, ya, kemudian di sela-sela pembelajaran itu mereka ditanya apa yang sudah didapat. Ya, mereka katakan belum dapat apa-apa. Ya, karena apa? Karena di hadapan mereka sudah ada bahan baku, sudah ada mereka begitu banyak informasi yang mereka dapatkan, namun apa? Belum bisa diaplikasikan, belum bisa dipergunakan. Maka bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan oleh At-Tufahah ini adalah metode aplikatif, ya, atau yang disebut dengan an-nahwu at-tatbiki, ya, nahwu namun aplikatif. Sehingga sedikit demi sedikit namun sudah bisa dirakit, ya, sedikit tapi sudah bisa dirakit. Ini metode apa? Aplikatif. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Beliau mengatakan al-fa'ilu raf'un abada taqaddama aw ta'akhir. Bahwasanya fa'il ini selalu marfu baik di depan maupun di belakang, ya, artinya di depan atau di belakang maf'ul bih. Wal maf'ulu bihi nasbun abada taqaddama aw ta'akhir. Ya, begitu juga maf'ul bih, ya, selalu mansub, ya, di depan maupun di belakang, yakni di depan atau di belakang fa'il. Dan fa'il, ya, bisa kita sebut dengan subjek dalam bahasa kita, kemudian maf'ul bih adalah objeknya. Dan perbedaan susunan kalimat, ya, di dalam bahasa Arab, ya, kalau kita bandingkan dengan bahasa lainnya, maka susunannya ini susunan yang fleksibel. Ya, kalau diistilahkan dalam bahasa Arabnya disebut dengan lughah marinah, ya, atau lughah dzatu rutbatin marinah. Yakni bahasa yang memiliki susunan yang fleksibel. Ya, adapun bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, ya, atau bahasa Indonesia itu disebut dengan lughah tsabitah, yakni bahasa yang fix, susunan kalimatnya sudah tetap, ya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Ya, karena susunan bahasa Arab yang fleksibel, ya, terkadang fa'ilnya ini boleh di depan atau di belakang maf'ul bih atau bahkan bisa mendahului fi'ilnya, ya, maka ia membutuhkan i'rab. Untuk apa? Untuk menentukan fungsinya di dalam kalimat. Jika tanpa i'rab maka bingung, ya, mana fa'ilnya, karena kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Tentu ia membutuhkan i'rab. Ya, sebaliknya jika suatu bahasa tersebut memiliki susunan yang fix, yang paten, ya, lughah tsabitah, yakni misalkan subjek, predikat, objek, pasti seperti itu, maka bahasa tersebut tentu tidak membutuhkan i'rab, ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa kita tidak membutuhkan i'rab untuk menentukan apa fungsinya, karena susunannya, ya, urutannya ini sudah menentukan apa fungsinya. Dan kita lihat di sini, ya, penulis ketika itu belum menemukan istilah marfu, ya, maka penulis menyebutnya apa? Al-fa'ilu raf'un abadan wal maf'ulu bihi nasbun abadan, ya. Ini maksudnya adalah fa'il itu selalu marfu, ya, marfu'un abadan wal maf'ulu bihi mansubun abadan. Kemudian beliau memberikan contoh, taqulu min dzalika daraba Zaidun Amra, ya. Dari hal tersebut engkau bisa mengatakan, ya, daraba Zaidun Amra, Zaid memukul Amr. Rafa'ta Zaidun li'annahu fa'il wa nasabta Amrun li'annahu maf'ulun bih. Ya, engkau rafa'kan Zaid karena ia adalah fa'il, dan engkau nasabkan Amr karena ia apa? Maf'ul bih. Kemudian beliau berikan contoh-contoh yang lainnya. Ya, wa mithluhu
akrama akhuka abaka wa rakiba zaidun farasak, ya, wa dakhala amrun darak wa qis alaih. Ya, contohnya akrama akhuka abak, saudaramu memuliakan bapakmu. Ya, ini contoh fi'il muta'addi yang ditambahkan dengan hamzah ta'diyah. Karena asalnya adalah karuma. Kemudian ditambahkan hamzah, ya, maka fi'il tersebut yang semula lazim karuma menjadi muta'addi akroma. Contoh lainnya, rakiba zaidun farasak. Ya, Zaid menunggangi kudamu. Ini ada contoh fi'il muta'addi yang berwazan fa'ila, ya, rakiba. Kemudian dakhala amrun darak. Amr masuk ke dalam rumahmu. Asalnya dakhala ini adalah fi'il lazim. Ya, sebagaimana Sibawayh menyebutkan di kitabnya, ya, beliau mengatakan dakhaltul baita innama ma'nahu dakhaltu fil bait. Ya, bahwasanya kalau kita mendengar orang Arab mengatakan dakhaltul bait, ya, asalnya ini maknanya dakhaltu fil bait, ya, dakhaltu fil bait. Maka dakhala amrun daraka, asalnya adalah dakhala amrun fidarik. Ya, kemudian boleh dakhala ini menasabkan maf'ul bih dengan sendirinya dengan syarat maf'ul bihnya ini adalah dzaraf makan, karena ia yang paling sering digunakan, ya. Dan kita lihat darak ini adalah sebagai dzaraf. Kemudian beliau melanjutkan dengan kaidah fa'il yang musanna dan jama'. Ya, dan bagaimana bentuk fiilnya. Kata beliau, wa taqulu fit tathniyah daraba zaidani al-amrain. Ya, pada musanna engkau bisa mengatakan, ya, daraba zaidani al-amrain, dua orang Zaid memukul dua orang Amr. Wa fil jama'ah daraba zaiduna al-amrin. Sedangkan untuk jama' misalnya, ya, banyak Zaid atau Zaid memukul banyak Amr. Wa inna ma qulta daraba wa lam taqul darabu wa hum jama'ah. Ya, kamu hanya mengatakan daraba dan tidak mengatakan darabu. Padahal mereka jamaah banyak. Ya. Ini menandakan bahwasanya fiil itu tidak bisa ditathniyah dan tidak bisa dijama'. Ya. Yang ditasniyah dan dijama' bukan fiilnya melainkan fa'ilnya. Ya, adapun fiil tidak bisa. Ya, ketika fa'ilnya ini sudah disebutkan secara zahir, maka tidak perlu ada tanda tasniyah ataupun jama' yang dilekatkan pada fiilnya. Ya. Karena sekali lagi tanda tasniyah dan jama' hakikatnya bukan untuk fiil, melainkan untuk untuk fa'ilnya. Ketika fa'ilnya sudah memiliki tanda-tanda ini, maka tidak perlu dibuat dilekatkan tanda tasniyah dan jama' pada fi'ilnya. Ya, li'annal fi'la idza taqaddama wahid. Kata beliau, karena fi'il jika ia berada di depan cukup bentuknya mufrad saja. Wa idza ta'akhkhara thunniya wa jumi'a lid-dhamir. Ya, perhatikan di sini thunniya wa jumi'a lid-dhamir alladhi yakunu fi. Adapun jika ia berada di belakang, ya, di belakang fa'ilnya, maka dibuat musanna dan jama' untuk menunjukkan dhamir, ya, yang berada di sana, ya. Sekarang menjadi jelas, ya. Di dalam kalimat ini jelas sudah apa yang di musanna dibuat tasniyah dan di jama', thunniya wa jumi'a lid-dhamir. Ya, yakni di tasniyah dan yang dijama' itu adalah untuk domirnya. Ya, bukan untuk fa'ilnya, bukan untuk fiilnya, tapi untuk domirnya, yang mana domir ini berfungsi sebagai fa'il. Ya. Nahwu qaulika Zaidun qama waz-zaidani waz-zaiduna qama qamu. Ya, perhatikan di sini, ya, maksudnya adalah az-zaiduna, ya, az-zaidani qama, az-zaiduna qamu. Ya, beliau pisahkan antara pelaku dengan fiilnya supaya kita fokus kepada bentuk fiilnya.
Kemudian thannaita qama wa jama'tahu li'annahu fi'lun mutaakhir. Ya, seakan-akan kau mentasniahkan apa qama dan dijamakkan karena ia fi'il yang terletak setelah apa? Setelah pelakunya. Ya. Dan kita perhatikan di sini beliau menggunakan istilah fi'lun mutaakhirun. Ya, fi'lun mutaakhirun. Artinya fi'il yang terletak setelah fa'ilnya. Ya, dan beliau memasukkan istilah ini di dalam apa? Bab apa? Jumlah fi'liyah. Ya, ini pembahasan jumlah fi'liyah, belum masuk kepada jumlah ismiyah. Mengisyaratkan apa? Bahwa beliau condong kepada pendapat Kufiyun. Ya. Karena di dalam mazhab Basrah tidak ada istilah ini, yakni tidak ada istilah fi'il di akhir. Kenapa? Karena fi'il menurut ulama Basrah itu sudah pasti berada di depan, ya, di awal kalimat. Kalau di belakang namanya apa? Khobar. Ya, khobar mubtada. Ya. Namun tadi beliau berkali-kali mengatakan bahwa fi'il bisa di depan, bisa di belakang, ya. Ya, sebagaimana tadi kalimatnya apa? Li'annal fi'la idza taqaddama wahidun wa idza ta'akhkhara. Ya, berarti fi'il bisa di depan, bisa di belakang. Dan puncaknya pada pernyataan beliau yang terakhir ini, li'annahu fi'lun mutaakhir. Ya, artinya apa? Fi'il itu bisa di belakang, ya, bisa di akhir. Sehingga kalau kita mengatakan qama Zaidun, ya, qama Zaidun berarti fa'ilnya ini apa? Muakhkharun. Ya, qama Zaidun. Fa'ilnya Zaid ini di akhir setelah fi'ilnya. Kalau kita mengatakan Zaidun qama, ya, berarti fa'ilnya muqaddam. Ya, demikian yang prinsip atau pendapat yang disampaikan oleh Kufiyun. Ya, dan keduanya sama-sama jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Lalu bagaimana jika kita ingin mengatakan bahwa jumlah ini adalah jumlah ismiyah? Ya, akan kita lihat pada sekarang pada babul ibtida. Ya. Di dalam babul ibtida beliau rahimahullah mengatakan i'lam anna kullasmin yubtada'u bihi walam ya'mal fihi 'amilun nasibun aw khafidun fa innahu raf'un. Ya, beliau mengistilahkan mubtada dengan ibtida, dengan istilah apa? Ibtida. Kemudian beliau memberikan definisi singkat mengenai mubtada ini. Ya, ketahuilah i'lam bahwasanya setiap isim yang didahulukan anna kullasmin yubtada'u bihi, ya, dan tidak ada amil nasab dan khafad yang beramal padanya, fa innahu raf'un, maka ia berhak untuk marfu. Ya, maka ia berhak untuk marfu. Kemudian wa khabaruhu raf'un mithluhu idza kana isman wahida. Dan khabarnya ini marfu, ya, khabarnya ini marfu sebagaimana mubtada jika ia berupa isim mufrad. Kemudian beliau memberikan contoh taqulu min dzalika Zaidun muntalikun. Di antara contohnya engkau bisa mengatakan Zaid sedang pergi, Zaidun muntalikun. Ya, rafa'ta Zaidun bil ibtida wa rafa'ta muntalikun li'annahu khabarul ibtida. Ya. Sekarang beliau secara terang-terangan sepakat dengan pendapat Basrah. Ya, kalau tadi sepakat dengan Kufah, sekarang dengan ulama Basrah. Di mana kata ulama Basrah Zaid, ya, kalau dalam kalimat Zaidun muntalikun, maka Zaid ini marfu karena apa? Ibtida, karena ia berada di awal kalimat dan tidak ada amil, ya, yang mengubah i'rabnya. Baik itu amil apa? Amil nasab maupun amil khafad. Ya, artinya apa? Mubtada marfu karena apa? Amil ma'nawi. Amilnya amil ma'nawi, bukan amil lafzi. Dan muntalikun itu marfu karena ia apa? Khabar mubtada. Ya, demikian yang disampaikan oleh Basriun. Ya, begitu juga oleh Sibawayh di kitabnya. Ya, berbeda dengan Kufiyun.
di mana Kufiyun, ya, ulama Kufah, mereka menganggap bahwasanya mubtada itu marfu oleh khabar dan khabar itu marfu oleh mubtada, ya. Sehingga Zaidun dan Muntalikun saling merofakkan satu sama lain. Ya, maka di sini kita lihat Al-Imam An-Nahas sependapat dengan ulama Basrah. Kemudian wa tasniyatuhu az-zaidani muntaliqani wa jam'uhu az-zaiduna muntaliquna. Ya, artinya apa? Mubtadanya ini harus sejalan, selaras dengan khabarnya dari segi apa? Adadnya. Jika mubtadanya musanna maka khabarnya musanna. Ya, jika mubtadanya jamak maka khabarnya juga jamak. Ya. Wa mithluhu, ya, abuka jalisun wal ma'u baridun wan naharu tawilun wal lailu qasir. Ya, contoh lainnya di sini abuka jalis, bapamu sedang duduk, ya, wal ma'u barid, dan airnya dingin, ya, wan naharu tawil, dan sungainya panjang, ya, wal lailu qasir, ya, dan malamnya pendek. Ya, baru di sini nampak jelas, ya, dengan apa jumlah ismiyah itu bisa terbentuk, ya, terdiri dari apa? Yakni jika khobarnya berupa isim mufrad, ya, jika khobarnya berupa isim mufrad, atau dimungkinkan jika khobarnya ini syibhul jumlah, ya, baru bisa dikatakan menurut beliau ia adalah jumlah ismiyah. Makanya ia dimasukkan ke dalam babul ibtida. Ya, dan juga terbukti antum perhatikan di sini semua contoh-contoh yang beliau sampaikan, ya, tidak ada satupun khobar yang berupa apa? Jumlah. Ya, semuanya berupa apa? Isim mufrad. Abuka jalis, al-ma'u barid, ya, an-naharu tawil, kemudian al-lailu qasir. Ya, tidak ada sama sekali beliau menyebutkan satu contoh pun yang berupa khobar apa? Berupa jumlah. Ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya apa? Ketika ada isim, ya, kemudian diikuti setelah itu, ya, atau diberikan predikat atau khobar berupa apa? Jumlah, maka ia termasuk jumlah fi'liyah. Ya, termasuk apa? Jumlah fi'liyah. Fa'ilnya apa? Muqaddam. Fa'ilnya didahulukan, ya, sebagaimana tadi di bab sebelumnya fi'lun mutaakhir, ya, fa'ilnya apa? Mutaqaddam atau mutaqaddim, ya, seperti yang disampaikan di bab tadi, babul fa'il wal maf'uli bihi. Sehingga jelas di sini bagaimana pendapat beliau ini mengenai jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini lebih condong kepada pendapat ulama Kufah, ya, di mana jika suatu kalimat di sana mengandung salah satu unsurnya adalah unsur fi'il, dimanapun letaknya, di depan atau di belakang, maka ia adalah jumlah fi'liyah. Ya, adapun jika predikatnya bukan berupa fi'il, yaitu isim, ya, maka ia dimasukkan kepada jumlah ismiyah. Ya, semoga bisa dipahami. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.